Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ABT 4 BKG akan mempresentasikan artikel jurnal Manajemen Bisnis Kalibata 2023 dengan judul Pengaruh Service Quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada transportasi online Grab. Dengan anggota kelompok Elsa Kristiani Simanjuntak, Karina Ramadhani, Nabila Hanifairan, Nurul Rizka Fitrani, dan Karina Cinta Amelia. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan data numerik untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan metode-metode statistik dalam pengumpulan dan analisis data. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, di mana populasi dalam penelitian ini adalah pengguna atau pelanggan transportasi online Grab. Menurut Sugiono tahun 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah bagian tertentu dalam suatu populasi yang diteliti. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan atau pengguna transportasi online Grab sebanyak 100 responden. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel eksogen dalam penelitian ini adalah service quality. Yang kedua, variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, variabel endogen dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Karina Ramadhani. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, di mana data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner diolah ke dalam bentuk kuantitatif dengan cara menetapkan skor jawaban dari tiap item pernyataan. Pemberian skor tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk skala sangat setuju diberikan skor 5, setuju diberikan skor 4, kurang setuju diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, dan sangat tidak setuju diberikan skor 1. Untuk hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ada 4. Hipotesis pertama yaitu service quality berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis ketiga yaitu service quality berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang hipotesis keempat, service quality berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah structural equation modeling berbasis partial least square, di mana SAMPLS digunakan dalam ilmu manajemen untuk menghitung, membuat, dan memvalidasi model. Sementara itu, alat bantu atau perangkat lunak yang digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini adalah Smart PLS generasi 3.0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karina Jerita. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi responden. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan atau pengguna layanan jasa Grab yang berjumlah 100 orang. Profil responden dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data output hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden pada kuesioner ini memiliki jenis kelamin perempuan, dengan persentase sebesar 71% atau berjumlah sekitar 71 responden. Sedangkan persentase sebesar 29% atau berjumlah 29 responden memiliki jenis kelamin laki-laki. B. Berdasarkan usia. Berdasarkan data output hasil penelitian, diketahui bahwa responden yang memiliki rentang usia 15-20 tahun berjumlah 71 orang dengan presentase sebesar 71%. Diikuti oleh responden berusia antara 21-25 tahun berjumlah 24 orang dengan persentase sebesar 24%. Sedangkan responden yang memiliki rentang usia antara 26-30 tahun memiliki responden berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 4%. Dan terakhir, responden dengan rentang usia antara 31-35 tahun yang memiliki responden berjumlah 1 orang dengan persentase 1%. C. Berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa status pekerjaan responden yang paling dominan adalah pelajar atau mahasiswa yang terdiri dari 82 orang dengan presentasi sebesar 82%. Diikuti oleh pegawai swasta yang terdiri dari 16 orang dengan presentasi 16%. Dan terakhir diikuti oleh ibu rumah tangga dan mekanik yang masing-masing terdiri dari 1 orang dengan presentase 1%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niska. Baik, selanjutnya ada analisis outer model. Yang pertama ada validitas konvergen yang dilakukan untuk mengetahui
validitas setiap hubungan antar indikator dengan konstruk atau variabel laten yang dapat dilihat dari nilai overloading dari masing-masing indikator pada setiap variabel. Diharapkan nilai yang dihasilkan lebih dari 0,7. Namun, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai overloading, 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup menggambarkan besarnya korelasi antar indikator dengan konstruk atau variabel laten, menurut Ghazali 2012. Berikut adalah tabel dari overloading. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan pada ketiga variabel penelitian umumnya memiliki nilai overloading yang lebih besar dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan memenuhi syarat pada uji validitas konvergen. Namun, untuk nilai overloading pada item pernyataan X1.5 dan X1.7 memiliki nilai overloading kurang dari 0,70. Akan tetapi, nilai overloading tersebut lebih besar dari 0,50. Artinya, pada kedua indikator, pernyataan tersebut sudah dianggap valid dan cukup menggambarkan besarnya korelasi antar indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Selanjutnya yang kedua ada validitas diskriminan. Bertujuan untuk mengetahui apakah konstruk dan atau variabel laten memiliki diskriminan yang memadai atau tidak. Validitas diskriminan dinilai berdasarkan besar dari crossloading dari variabel laten lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya menurut Ghazali 2014. Berikut adalah tabel crossloadingnya. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai crossloading yang tercetak tebal menunjukkan nilai tertinggi untuk setiap baris indikator. Hal tersebut membuktikan bahwa besar nilai crossloading dari variabel laten yang dituju lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya, sehingga memenuhi syarat pada uji validitas diskriminan. Lalu yang ketiga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap tiap item pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menurut Ghazali 2006. Uji reliabilitas dapat ditinjau melalui 3 tolak ukur, diantaranya yaitu berdasarkan Cronbach alpha, composite reliability, dan nilai average variance extracted, di mana dasar pengambilan keputusan untuk setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut. A. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka konstruk dapat dinyatakan reliable. Yang B, nilai composite reliability lebih besar dari 0,70, maka konstruk dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya yang C, nilai average variance extracted lebih besar dari 0,50, maka konstruk dapat dinyatakan reliable. Berikut adalah tabel dari output uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach alpha pada konstruk X yaitu 0,867, konstruk M 0,897, dan konstruk Y 0,892. Maka disimpulkan bahwa setiap konstruk dapat dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Lalu selanjutnya ada nilai composite reliability-nya. Pada konstruk X, nilainya adalah 0,898, konstruk M 0,924, dan konstruk Y 0,925. Maka disimpulkan bahwa setiap konstruk dapat dinyatakan reliable karena nilai composite reliability-nya lebih besar daripada 0,70. Lalu yang selanjutnya ada nilai average variance extracted atau AVE. Maka pada AVE, konstruk X adalah 0,558, konstruk M adalah 0,710, dan konstruk Y adalah 0,756. Maka disimpulkan bahwa setiap konstruk dapat dinyatakan reliable karena nilai average variance extracted-nya lebih besar dari 0,50. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya adalah analisis inner model. Jadi pada bagian pertama, R-square pada konstruk endogen. Jadi nilai R-square ini adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen dan dinilai dengan model PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Nilai R-square ini sebesar 0,65 berarti kuat, 0,33 berarti moderat, dan 0,19 berarti lemah. Jadi semakin tinggi nilai R-square-nya, maka semakin baik. Menurut Ghazali 2014. Berikut ini adalah tabel nilai dari R-square-nya. Dan berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai R-square untuk variabel kepuasan pelanggan M dan variabel kualitas pelanggan Y adalah sebesar 0,653,
dan tergolong kuat. Artinya, yaitu besarnya keragaman data pada variabel kepuasan pelanggan ini dan variabel loyalitas pelanggannya dapat dijelaskan oleh variabel service quality X adalah sebesar 65,3% dan sedangkan sisanya itu sebesar 34,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar dari model pengukuran. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis ini dilakukan dengan melihat pada output nilai T statistik dan nilai p-values. Hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima apabila output dari nilai p-values itu kurang dari 0,05, sedangkan nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Berikut ini adalah gambar dari hasil uji model CPLS. Dan berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis yang terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Untuk pembahasan mengenai tabel di atas, yaitu pada bagian pertama, pengaruh langsung dari service quality terhadap kepuasan pelanggan. Jadi hasil pengujian untuk hipotesis pertama ini atau H1 menunjukkan bahwa konstruk service quality ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna layanan transportasi online Grab. Jadi dibuktikan dengan nilai original sampelnya sebesar 0,808 yang menunjukkan nilai positif dan nilai T statistiknya sebesar 16,920 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H1 atau hipotesis pertama diterima. Jadi kualitas service ini seperti jaminan keamanan dan privasi data pengguna sehingga kemudian bertransaksi pada aplikasi menjadi salah satu alasan kuat dibalik signifikansinya pengaruh tersebut. Dan hasil temuan ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonathan tahun 2013 yang menunjukkan bahwa service kualitasnya ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sehingga semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggannya. Selanjutnya adalah poin B, yaitu pengaruh langsung service quality terhadap loyalitas pelanggan. Nah, hasil pengujiannya itu untuk hipotesis kedua atau H2-nya itu menunjukkan bahwa konstruk service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada penggunaan layanan transportasi online Grab. Dibuktikan dengan nilai p-values-nya sebesar 0,051, lebih besar dari 0,05, dan dapat disimpulkan H2 atau hipotesis 2 ditolak. Hasil temuan ini tentu saja bertentangan dengan beberapa penelitian terdahulu. Menurut Akbar dan Jatmiko tahun 2016 serta Alhayo tahun 2011 yang menunjukkan bahwa service quality ini berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi inkonsistensi tersebut mungkin besar disebabkan oleh faktor demografis dan juga psikografis pelanggan yang merupakan milenial, di mana mayoritas responden pada penelitian ini berkisar pada usia 15-20 tahun dan rentan berpindah dari satu layanan ke merek lain. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko tersebut, manajemen Grab mendapat meningkatkan fitur-fitur yang menunjang kenyamanan dalam transaksi. Selanjutnya, poin C itu pengaruh langsung kepuasan pelanggan terhadap pelanggan. Nah, hasil pengujiannya untuk hipotesis ketiga itu atau H3 menunjukkan bahwa konsep kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dibuktikan dengan nilai original sampel sebesar 0,6919 yang menunjukkan nilai positif dan nilai statistiknya sebesar 5,186 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 3 atau H3-nya diterima. Nah, kepuasan atas layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan hingga biaya yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diterima dan membuat pelanggan ingin kembali menggunakan ulang jasa tersebut. Di mana dengan kata lain tingginya rasa puas yang dihasilkan, pelanggan dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulitiawati tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada poin keempat yaitu pengaruh tidak langsung di service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nah, hasil ujian ini untuk hipotesis kedua atau H4 menunjukkan bahwa konstruk kepuasan pelanggan memainkan peran sebagai mediasi sempurna terhadap hubungan tidak langsung antar service quality dan loyalitas pelanggan. Dibuktikan dengan nilai original sampelnya sebesar 0,500 yang menunjukkan nilai positif dan T statistik sebesar 4,768 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-values-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima. Nah, namun dalam penerapan service quality ini dianggap belum cukup meyakinkan sehingga harus dilakukan pembelian atau menjadikan Grab sebagai pilihan utama mereka, di mana didukung dengan penolakan hipotesis 2 yang menunjukkan bahwa service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, atau dengan kata lain, pelanggan menginginkan penggunaan faktor kepuasan terlebih dahulu seperti kenyamanan, efisiensi waktu, jaminan, dan faktor lainnya untuk meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis yang ditolak. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara service quality terhadap kepuasan pelanggan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Temuan lainnya adalah bahwa kepuasan pelanggan mampu berperan menjadi mediasi sempurna terhadap hubungan antara service quality dan loyalitas pelanggan. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.